Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksel Pratama. Saya dari kelompok 7 dan akan membawakan tema regresi dan korelasi. Saya dari kelas 12 3B30 dan ini adalah nama anggota kelompok kami. Dan NIM saya adalah 12191506. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu korelasi. Analisis korelasi berkaitan erat dengan regresi, tetapi secara konsep berbeda dengan analisis regresi. Analisis korelasi adalah mengukur suatu tingkat atau kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi adalah mengukur kekuatan hubungan linear. Sebagai contoh, kita tertarik untuk menentukan korelasi antara merokok dengan penyakit kanker. Berdasarkan penjelasan statistik dan matematika pada anak dan mahasiswa dan seterusnya. Untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, maka cukup melihat nilai dari koefisien korelasi. Koefisien korelasi atau R merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel. Nama saya Marta Kristina, NIM 12191417, kelas 12 3B30. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Aksel Pratama mengenai korelasi. Dalam korelasi sempurna tidak diperlukan lagi pengujian hipotesis, karena kedua variabel mempunyai hubungan linear yang sempurna. Artinya variabel X mempengaruhi variabel Y secara sempurna. Jika korelasi sama dengan 0, maka tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Dalam korelasi sebenarnya tidak dikenal istilah variabel bebas dan variabel tergantung. Biasanya dalam penghitungan digunakan simbol X untuk variabel pertama dan simbol Y untuk variabel kedua. Dalam contoh hubungan antara variabel remunerasi dengan kepuasan kerja, maka variabel remunerasi merupakan variabel X dan kepuasan kerja merupakan variabel Y. Analisis korelasi sederhana atau bivariate correlation digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Dan di sini ada satu buah soal, yaitu anggaplah kita memiliki data usia dan berat badan anak di sebuah kelas. Berdasarkan data tersebut, coba temukan nilai korelasi di antara keduanya, yang dimana R sama dengan 8.241 kurang 170 kali 717 dibagi 15 akar 1962 kurang 28.900 bagi 15 kali 347.325 kurang 514.089 dibagi 15, yaitu R sama dengan 0,90. Berdasarkan hasil pengujian, kita menemukan bahwa tingkat korelasi antara usia dan tinggi badan adalah 0,90. Artinya terdapat hubungan yang sangat kuat antara usia dan berat badan. Halo, nama saya Yunus Erikson. NIM saya 12191508, kelas 12 3B30. Sekarang saya akan menjelaskan tentang regresi. Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan suatu variabel dependen terikat dengan satu atau lebih variabel independen, variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Pusat perhatian adalah pada upaya menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara suatu variabel dengan satu atau lebih variabel independen. Jika dalam analisis korelasi, peneliti hanya tertarik pada derajat asosiasi atau kecenderungan umum dua buah berubah atau lebih, maka dalam analisis regresi, peneliti ingin memperoleh hubungan fungsional antara dua berubah yang dinyatakan dalam bentuk
Y ABX sama dengan plus, yang merupakan penduga dari fungsi yang ada pada populasi yang biasa dinotasikan dengan 01 atau sama dengan YX A B B B atau plus sama dengan plus plus, atau bentuk berubah bebas lebih dari satu dinyatakan sebagai YXXX BBB plus plus. Melalui analisis regresi, peneliti ingin menghitung nilai penduga untuk JB yang sesuai dengan data. Selain melakukan perhitungan nilai penduga untuk JB, juga sekaligus melakukan uji apakah nilainya signifikan atau dapat diabaikan. Tidak signifikan. Regresi mengukur seberapa besar suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain, sehingga dapat digunakan untuk melakukan peramalan nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain. Analisa regresi ada dua: analisa regresi sederhana dan analisa regresi perganda. Nama saya Theophilus Siti, NIM saya 12 19 12 10, dan ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Nah, di sini kita masuk ke persamaan regresi sederhana secara umum, dituliskan sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada contohnya dan ini adalah rumusnya. Dan di mana Y sama dengan variabel independen, maksudnya variabel dependen, dan X variabel independen, A itu adalah konstanta, B koefisien regresi. Dengan ini salah satu rumusnya, B dan A. Baik, kita masuk ke contoh regresi. Sebuah penelitian terhadap pohon mahoni di mana akan diteliti apakah ada hubungan antara tinggi pohon dengan diameter batang pohon, dengan artian apakah ada pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohon tersebut. Nah, jadi ini adalah salah satu penelitian untuk pohon mahoni. Di sini akan meneliti di mana hubungan antara tinggi pohon dengan diameter pohon. Apakah ada pengaruh diameter batang terhadap tinggi pohon tersebut. Dan ini contoh kedua, diambil sampel ser acak sejumlah 8 pohon mahoni. Dapat dilihat dari tabel 1 pada kolom X dan Y. Nah, saya lihat di tabel 1 di kolom X dan Y yang sudah dijelaskan teman-teman sebelumnya. Selanjutnya, hal pertama yang kita lakukan adalah membentuk persamaan regresi, yaitu ini rumusnya, Y sama dengan A tambah BX. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Titi Febianto, NIM saya 12 19 13 92. Ya, saya akan melanjutkan pembahasan konstanta A dan koefisien B. Kita ikuti langkah sebagai berikut. Tinggi pohon yaitu Y, diameter batang yaitu X. Dapat hasil dari XY yaitu X kali Y atau 8 kali 35 yang hasilnya 280. Y kuadrat didapatkan Y kali Y atau 35 kali 35 yang hasilnya 1225. X kuadrat didapatkan X kali X atau 8 kali 8 yang hasilnya 64. Y dijumlahkan semua keseluruhan yaitu sigma sama dengan 321. X dijumlahkan semua yang hasilnya sigma sama dengan 73. XY dijumlahkan semua yaitu sigma sama dengan 3142. Y kuadrat dijumlahkan semua yang hasilnya sigma sama dengan 14111. X kuadrat dijumlahkan semua yang hasilnya sigma sama dengan 713. Maka diperoleh A sama dengan 321 dikali 713 dikurang 73 dikali 3142 per 8 kali 713 dikurang 73 kuadrat yang hasilnya min 1,7
3147. Yang B sama dengan 8 kali 3142 dikurang 73 kali 321 per 8 kali 713 dikurang 73 kuadrat sama dengan 4,5413. Persamaan regresi diperoleh Y sama dengan min 1,3147 ditambah 4,5413 X, di mana Y sama dengan tinggi pohon mahoni yang diprediksi, X sama dengan diameter batang pohon mahoni. Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.